Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah jamaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan taufik serta hidayah kepada kita semua, yang telah mengkaruniakan nikmat iman, nikmat Islam, dan tentu saja nikmat kesehatan, nikmat untuk bertolabul ilmi, nikmat untuk makan, nikmat untuk melaksanakan aktivitas, dan juga tentu saja nikmat-nikmat yang lainnya yang begitu banyak, yang begitu luas, dan patut kita syukuri. Salah satunya adalah dengan menghadirkan jasa diah kita untuk bertolabul ilmi, ilmu syar'i bersama Bumiku Mengaji. Salawat serta salam tak lupa pula kita tumpah curahkan kepada uswah kita, kudwah kita, manusia yang paling mulia di muka bumi, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ibni Abdillah. Berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'in, para ulama, hingga kepada kita semua yang hadir di kajian Bumiku Mengaji. Alhamdulillah jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita tiba di hari ke 15 begitu, ataupun juga sudah memasuki hari ke-16 bulan Sya'ban 1446 Hijriah, di mana beberapa hari lagi, tidak lebih dari eh, 13 harian lagi atau 12 harian lagi, kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan suci yang sangat dinanti-nantikan oleh segenap kaum muslimin di seluruh dunia. Dan untuk kajian bersama Ustaz Zunas Faisal Miftah Hafizahullah Ta'ala menjelang Ramadan ini, kami akan menyajikan kajian-kajian tematik yang bertemakan tentang persiapan Ramadan, menjelang Ramadan, dan juga menyambut bulan Ramadan 1446 Hijriah. Dan insya Allah beliau Hafizahullah Ta'ala pada malam hari ini insya Allah akan menyampaikan kajian ini dengan tema Al-Quran Penenang Hati. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami haturkan ahlan wa sahlan kepada seluruh jamaah setia Bumiku Mengaji yang baru saja bergabung di Zoom meeting Bumiku Mengaji. Dan insya Allah jemaah sekalian, sebagaimana yang telah diagendakan pada malam hari ini, insya Allah kita akan sama-sama belajar bersama Ustazuna Faisal Miftah Hafizahullah Ta'ala pada pukul 20 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Dan pada saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 20 lebih 34 waktu Indonesia Barat. Kami masih menunggu kehadiran Ustazuna Faisal Miftah Hafizahullah Ta'ala, dan kami menyesuaikan dengan waktu beliau yang berada di Madinah. Oleh karenanya, jemaah sekalian, mohon untuk menunggu kehadiran Ustazuna Faisal Miftah Hafizahullah Ta'ala untuk sama-sama kita belajar bersama beliau Hafizahullah Ta'ala. Sebelum kajian dimulai, kami ingin sampaikan beberapa informasi yang cukup penting untuk disimak bersama, yakni untuk jamaah yang ingin bergabung ataupun juga jamaah yang baru bergabung bersama Bumi Mengaji pada malam hari ini. Kami undang kepada jamaah sekalian, bagi jamaah yang ingin bergabung ke dalam WhatsApp grup Bumiku Mengaji, insya Allah sesaat lagi akan kami share untuk link bergabung di WA grup Bumiku Mengaji. Dan di sini kami sudah menyediakan dua link eh, yang mentautkan atau yang menghubungkan ke grup akhwat dan juga grup ikhwan. Kami persilahkan jamaah yang ingin bergabung
Silahkan bergabung, tinggal diklik saja tanda biru atau link yang warna birunya untuk bergabung sesuai dengan gendernya masing-masing. Selanjutnya, informasi kepada jamaah sekalian bagi jamaah yang belum ataupun juga terlewat dari kajian-kajian yang telah diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji, kami informasikan kajian-kajian yang telah diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji dapat disimak rekamannya melalui akun YouTube Bumiku Mengaji. Tak lupa pula kami persilahkan kepada jamaah sekalian untuk memfollow atau mengikuti akun Instagram Bumiku Mengaji, kemudian juga akun sosial media lainnya seperti Facebook, kemudian juga X, kemudian juga ada eh, Twitter dan lain sebagainya. Selanjutnya, jamaah pun dapat menyampaikan ataupun juga menyebarluaskan dakwah ini melalui WhatsApp jamaah kepada handai taulan, kepada saudara kita, kepada relasi-relasi kita, agar dakwah sunnah ini dapat dikenal lebih luas di seluruh pelosok Nusantara, khususnya umumnya di seluruh dunia. Dan Alhamdulillah untuk kajian yang diselenggarakan oleh Bumi Mengaji, kami bersama komunitas kajian-kajian sunnah yang berada di luar negeri dan tergabung dalam komunitas Bumi Mengaji telah hadir bersama jemaah-jemaah yang berada di benua Eropa, benua Asia, kemudian juga benua Amerika, benua Australia, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami undang kepada jamaah sekalian, sekaligus juga dapat mengundang atau mengajak saudara-saudaranya, relasi-relasinya untuk bergabung bersama kajian sunnah bersama Bumiku Mengaji. Jamaah sekalian yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kami masih menunggu informasi dari Ustazuna Faisal Miftah Hafidhullah taala. Kami ingin menyampaikan informasi lainnya, yakni untuk tata tertib ataupun juga adab-adab majelis yang mulia mulia sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, jemaah sekalian, marilah kita jadikan kajian online ini sebagai sarana tolabul ilmi yang didasar dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas, mengikat ilmu ini dengan tulisan-tulisan kita, menjaga adab majelis yang mulia, serta menutup aurat, dan salah satu keutamaan dalam menjaga adab dalam bertolabul ilmi. Selanjutnya, kami pun akan ingin menghimbau juga kepada seluruh jamaah untuk senantiasa menggunakan nama asli di kepesertaan Zoom meeting ini. Adapun untuk mengenakan nama asli ini sebagai sarana ikhtiar untuk guna menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, sebagaimana yang pernah terjadi pada komunitas Bumiku Mengaji ataupun juga komunitas pekerja mengaji sebelumnya, ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang tidak menginginkan dakwah sunnah ini tersebar luas. Berikutnya kami sampaikan pada jamaah sekalian, insya Allah untuk setiap kajian yang diselenggarakan, insya Allah membuka forum tanya jawab sesuai dengan ketersediaan waktu yang ada. Dan Alhamdulillah Ustazona Faisal Misah Taala baru saja bergabung di Zoom meeting ini. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah Kang Zai. Kaif halukum? Bagaimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah, Nabi khair Ustaz. Hayakumullah. Taib, taib, alhamdulillah. Nah, kami sangat senang sekali Hmm. Ustaz sudah bergabung dan hadir di Zoom meeting ini untuk sama-sama kami akan sama-sama menyimak apa yang akan Ustaz sampaikan nanti di kajian tentang Al-Quran sebagai penenang hati. Dan insya Allah Al-Quran sebagai pengobat hati kita semua, khususnya bagi kaum muslimin. Dan mudah-mudahan dengan adanya Al-Quran ini yang sedang kita lantunkan, mudah-mudahan menjadi wasilah hidayah kepada orang-orang yang belum hijrah ke dalam Islam, insya Allah. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ustazuna Faisal untuk memulai kajian pada malam hari ini. Tafadhol ya Ustaz, barakallahu fiik. Naam, wa fikum barakallah Kang Zail. Kang Zai, hayakumullah. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, ya, limpahan karunia, baik itu nikmat-nikmat karunia yang lahir maupun yang batin. Di antara yang paling agung, yang paling sempurna adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih telah menurunkan firman-Nya kepada hamba-hambanya, ya, kepada kita semua dengan Al-Quran melalui perantara para nabi dan rasulnya. Sungguh ini merupakan nikmat yang paling agung. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Apakah kalian, kata Allah, meremehkan rezeki? Apakah kalian meremehkan kisah atau berita yang Allah kabarkan dalam Al-Quran ini? Maka insya Allah pada kesempatan kali ini biidznillah ta'ala kita akan mentadaburi ayat-ayat Allah, firman Allah, juga dari hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, juga perkataan para ulama, ya, para salafus saleh, juga para ulama yang kita belajar kepadanya, yang kita jadikan sebagai guru kedua. Insyaallah ta'ala, semoga Allah menambahkan taufik kepada kita semua dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala keburukan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran adalah kalamullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sendiri dalam firman-Nya di beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah engkau sangat ingin mereka beriman kepadamu, yaitu mereka di sini Bani Israel, orang-orang Yahudi. Jadi Allah mengabarkan kepada nabinya, apakah engkau sangat ingin atau kalian sangat ingin mereka itu beriman kepada kalian atau kepada Nabi SAW? وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ. Padahal sebagian mereka, kata Allah, yasma'una kalam Allah, sudah pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu. Kemudian setelah itu mereka ubah-ubah firman Allah, yaitu yang dimaksud firman Allah yang mereka ubah-ubah adalah Taurat. Mereka rubah-rubah kitab tersebut. Kemudian setelah mereka pahami, mereka ketahui kebenaran yang ada di dalamnya, mereka ubah dengan cara menambah-nambah apa yang tidak seharusnya ditambah-tambah, ya.
atau dengan cara menutup-nutupi kebenaran yang ada pada kitab Taurat tersebut. Wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui perbuatan mereka itu sendiri. Di dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka." Apabila salah seorang dari orang-orang musyrik tersebut meminta perlindungan kepadamu, ya, fa'ajirhu, maka kata Allah, lindungilah orang tersebut hatta yasma'a kalam Allah, sehingga dia bisa mendengar kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Summa ablighu ma'mana dzalika biannahum qaumun la ya'lamun. Kemudian kembalikan mereka ke tempat yang aman. Demikian karena mereka kaum yang tidak mengetahui. Naam, Al-Quran kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat, ya, yang tidak sama dengan makhluknya tentunya. Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Allah memiliki asmaul husna, maka berdoalah dengan asmaul husna tersebut. Kemudian, walillahil masalul a'la. Allah pemilik al-masal, yaitu sifat-sifat yang a'la, yang maha tinggi, yang tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya, zatnya, namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatannya. Tidak sama dengan makhluknya, wa huwas samiul basir. Dan dia Allah maha mendengar dan maha melihat. Di antara sifat Allah adalah al-kalam, yaitu sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala, yang kita terjemahkan dengan berfirman. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, yang sifat ini dari satu sisi sifat zatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan dari satu sisi yang lain adalah sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah Allah selalu dan senantiasa disifati dengan kalam, maha berbicara, maha berfirman, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada siapa yang Allah kehendaki di waktu yang Allah kehendaki. Maka Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, nama dan sifatnya, termasuk sifatnya, tentu tidak sama dengan makhluknya. Dan ini adalah di antara karunia, kemurahan, dan kesempurnaan Rabb kita Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan antara dirinya dan hambanya sebagai komunikasi, ya, komunikasi kepada makhluk-makhluknya dengan cara berbicara, dengan cara wahyu yang Allah wahyukan kepada makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada siapa yang Allah kehendaki. Di antara makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ajak berbicara adalah para malaikat. Allah berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ingatlah ketika Rabbmu, yaitu Rabb kita Allah Subhanahu wa taala berfirman lil malaikah, kepada para malaikat. Maka para malaikat mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka adalah malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril adalah di antara makhluk yang agung, yang mulia dari kalangan para malaikat, pemimpinnya para malaikat, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala mengajak atau Allah berfirman kepada malaikat Jibril, malaikat yang Allah ajak berbicara. Di antara makhluk yang Allah kehendaki untuk berbicara dengannya adalah manusia. Di antaranya adalah manusia dari kalangan manusia. Allah pernah berbicara, yaitu manusia-manusia pilihan tentunya yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Di antaranya adalah kepada Nabi Adam alaihi salam.
Allah berfirman, wa qala ya Adam. Dan Allah berfirman memanggil Nabi Adam, wahai Adam, ya Adam, uskun anta misalkan, ya Adam, ambihum bi asma'ihim. Kabarkan kepada mereka nama-nama tersebut yang telah Allah ajarkan kepadamu. Allah berfirman juga kepada para nabi-nabi dan rasul. Di antaranya Allah berfirman, berbicara secara langsung dengan Nabi Musa alaihi salam. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah telah berbicara kepada manusia, kepada Nabi Musa ya, dengan pembicaraan yang langsung ya. Kemudian Allah juga Subhanahu wa taala berbicara atau berfirman langsung kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Makanya ya di dalam surat Asy-Syura Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Makana li basyarin ayyukallimahullah illa wahyan." Tidaklah bisa manusia itu berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui wahyu yang Allah wahyukan kepada mereka. Au min wara'i hijabin, atau di balik hijab, dan hijab Allah adalah cahaya seperti Nabi Musa dan juga seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au yursilu rasulah, atau Allah utus utusannya seorang rasul yaitu para malaikat, ya malaikatnya Nabi, Jibril alaihissalam, fayuhiya biiznihi ma yasha, lalu Allah pun mewahyukan dengan izinnya, dengan kehendaknya, apa-apa yang Allah kehendaki, apa-apa yang ingin Allah firmankan, apa-apa yang ingin Allah wahyukan kepada makhluk makhluk tersebut. Innahu aliyun hakimun. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi, Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Maka itu adalah sebagian dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Rob kita Subhanahu wa taala berfirman, Rob kita Subhanahu wa taala berbicara kepada makhluk-makhluk yang Allah kehendaki. Maka di antara firman Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, kitab yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk, sebagai hidayah, sebagai kasih sayang, dan juga sebagai obat bagi jiwa-jiwa dan bagi hati-hati hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak sama firman-Nya, tidak sama kalamnya dengan kalam makhluknya. Firman Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya sebagaimana zat Allah tidak sama dengan makhluknya. Maka firman Allah tentu memiliki keagungan yang maha agung. Firman Allah memiliki kekuasaan yang maha kuasa. Firman Allah memiliki pengaruh-pengaruh yang besar terhadap makhluknya, khususnya kepada manusia. Firman Allah memiliki keagungan dan pengaruh yang sangat agung, yang sangat besar bagi hati-hati atau jiwa-jiwa yang ada pada manusia. Pengaruh tersebut akan memberikan banyak sekali penghidupan, akan memberikan banyak sekali keberkahan, dan pengaruh tersebut akan memberikan pengobatan, kesucian, pembersihan, dan juga yang berakhir pada keamanan, ketenangan, dan juga kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menjanjikan kepada Nabi Adam alaihissalam ketika Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi, Allah berfirman, "Qulnah bitu minha jami'ah." Turunlah kalian semua dari surga ini. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nanti apabila datang petunjuk dariku. Famanittaba'a hudaya. Siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka kata Allah, dia tidak akan merasakan sedih
dan dia tidak akan merasakan kegelisahan atau ketakutan. Tidak ada rasa takut baginya, tidak ada rasa sedih baginya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun membenarkan janjinya, "Wa man asdaqu minallahi haditsa." Siapa yang paling tepat, yang paling jujur, yang paling benar perkataannya selain Allah? Tentu tidak ada. Maka janji yang telah Allah janjikan kepada Nabi Adam dahulu, yang hanya Allah tahu waktunya kapan, itu telah Allah Subhanahu wa taala benarkan dengan menurunkan firman-Nya, menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasulnya, dan disempurnakan dengan diturunkan Al-Quranul Karim kepada hambanya yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran yang Allah jaga, Al-Quran yang sampai saat ini, Alhamdulillah, kita pun tetap merasakan keberkahannya, hidayahnya, petunjuknya, dan juga obat yang ada padanya. Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat kurang, dari sifat tidak memenuhi janji, dan dari sifat kalam-kalam yang atau ucapan-ucapan yang tidak ada manfaat atau tidak ada makna atau tidak ada pengaruh terhadap yang lainnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu wajib bagi orang-orang yang telah beriman, ya, untuk senantiasa bersama dengan firman Rabb-Nya Subhanahu wa taala, karena dengan cara itulah dia akan mengetahui hakikat siapa dirinya. Dengan cara itulah dia akan mengetahui bagaimana penciptanya, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya. Dengan cara itulah dia akan mengetahui hakikat tujuan akhir dari kehidupannya, kemudian apa yang akan terjadi setelah kematian, kemudian apa yang akan dijanjikan oleh Rabb-Nya Subhanahu wa taala di akhirat nanti berupa surga dan juga berupa wa iyadzubillah ya neraka. Saudaraku yang dirahmati Allah, karena Al-Qur'an adalah kalamullah, maka tentu tidak sama dengan kalam manusia. Walillahil masalul a'la. Allah tidak sama dengan makhluknya. Manusia saja memiliki tingkatan-tingkatan kehebatan, ya, atau tingkatan-tingkatan keagungan dalam ucapannya. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu tidak bisa disamakan dengan sabda manusia yang lainnya. Bahkan para sahabat pun, apabila ada perkataan para sahabat yang ternyata menyelisihi sabda Rasulullah SAW, pasti para ulama semua sepakat untuk mengambil sabda Nabi dan meninggalkan perkataan para sahabat. Ya. Apalagi manusia-manusia yang lainnya, tentu lebih layak lagi untuk ditinggalkan perkataannya. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari kita, kita mengetahui bahwasanya setiap manusia itu memiliki kemuliaan. Setiap manusia itu memiliki wewenang dan kekuasaan. Tentu perkataan orang yang berkuasa itu memiliki kemuliaan, memiliki pengaruh yang besar daripada perkataan orang yang rakyat biasa. Ketika raja berkata, raja memerintah, raja melarang, raja membuat kebijakan-kebijakan, ditulis, kemudian dijadikan dekret, dijadikan ya, undang-undang, tentu itu beda dampaknya apabila perkataan itu, tulisan itu, perintah itu datang dari rakyat, maka tidak ada pengaruhnya. Tapi lihat ketika raja membuat suatu dekret, terjadi keputusan, maka itu akan dampak kepada seluruh masyarakatnya. Ketika seorang presiden misalkan mengeluarkan kepres, maka itu akan berdampak kepada masyarakatnya. Tapi ketika orang yang biasa, yang tidak memiliki kekuasaan, yang tidak memiliki wewenang, ya, apalagi dia bukan bukan tokoh yang diikuti, hanya orang biasa. Lalu dia membuat keputusan misalkan, saya mewajibkan misalkan orang-orang untuk membayar
uang sedemikian, semuanya harus membayar misal. Tentu nggak ada pengaruhnya ini. Nggak ada dampaknya. Bahkan orang akan mengatakan orang ini adalah orang orang yang tidak sehat akalnya ya. Tapi kalau perkataan itu dikeluarkan oleh orang yang berkuasa, perkataan itu dititahkan oleh raja misalnya, maka semua orang khawatir, semua orang ketar-ketir, akan terjadi gejolak yang besar. Apa yang akan diperintahkan raja ini? Apa yang akan diputuskannya? Apa saja yang dilarangnya atau keputusan apa yang akan dikeluarkan sehingga ini harus diterapkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Walillahil masalul a'la, dan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Tentu firman Allah Subhanahu wa taala lebih agung lagi, maha agung. Tentu firman Allah Subhanahu wa taala maha mulia lagi. Yang firman tersebut apabila turun kepada gunung-gunung, gunung-gunung akan hancur takut karena Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat semua pingsan apabila Allah hendak berfirman. Kemudian belum lagi dampak dan pengaruhnya kepada makhluknya. Ketika Allah berfirman, maka firman-Nya akan menjadi keberkahan, perintahnya akan mendatangkan kemaslahatan, larangannya pun itu untuk mencegah semua kemudaratan dan juga bahaya. Dan apabila Allah menjanjikan dengan janji-janji yang benar, yang tepat, yang ditepati, janji-janji yang telah Allah tepati dan kelak akan Allah tepati. Begitu juga pengaruh tersebut akan berpengaruh kepada manusia, jiwa-jiwa manusia. Betapa banyak manusia-manusia yang jiwanya hancur, hatinya rusak, hatinya memiliki banyak sekali penyakit-penyakit, kemudian akalnya dirasuki dengan pemikiran-pemikiran yang jahat, yang kotor, ya, akalnya sakit, jiwanya sakit, hatinya rapuh, rusak, hatinya dipenuhi dengan penyakit-penyakit yang mematikan. Tetapi ketika dia menerima firman Allah, ketika dia mendengar, memahami, dan mengimani, serta menjalankan hidayah yang ada pada firman tersebut, lihat, dia kembali hidup, dia kembali sehat, jiwanya kembali kuat, hatinya kembali bersih, akalnya pun semakin cemerlang, dan dia hidup dengan hidup yang sebenar-benarnya hidup di masyarakatnya. Awa man kana maitan fa ahyainahu ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nas kaman kana mathalu fiz zulumat. Apakah sama kata Allah, orang-orang yang dulunya mati, aw man kana maitan fa ahyainahu, hatinya mati, bukan berarti fisiknya mati, hatinya mati. Kemudian Allah hidupkan hatinya dengan Al-Quran. Kemudian waja'alna lahu nura. Allah jadikan di dalam dirinya itu cahaya. Cahaya karena dia menerima firman Allah. Dia terima firman Allah. Firman Allah menyentuh hatinya. Firman Allah selalu berada di dalam jiwanya. Dia resapi sebagai obat yang mengobati semua penyakit yang ada dalam dirinya. Maka Allah pun menjadikan dia makhluk yang hidup, makhluk yang bercahaya, yamshi bihi finnas. Dia pun berjalan di hadapan manusia dengan cahaya tersebut, menjadi suri tauladan, menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang selalu memberikan kebaikan dan memperbaiki umatnya. Dialah Rasulullah SAW, dialah para sahabat Nabi SAW, dialah para ulama, dialah orang-orang yang soleh, yang bertakwa, yang mereka hidup dengan kalamullah, dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kama matsalahu fi zulumati laisa bi kharijin minha. Apakah sama dengan orang yang senantiasa berada di dalam kegelapan-kegelapan yang dia tidak bisa lari dan keluar dari kegelapan tersebut karena hatinya tertutup dari firman Allah Subhanahu wa taala. Telinganya ada pembatas untuk mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Hari-harinya dipenuhi dengan syahwat dunia, hari-harinya
bagaikan binatang buas atau bagaikan hewan ternak yang hanya menghabiskan hidupnya untuk kepentingan syahwatnya saja. Berbeda dengan orang yang mendapatkan cahaya hidayah dari firman Allah Subhanahu wa taala. Maka hari-harinya yang sedikit ini, waktunya yang sedikit ini dia isi dengan firman Allah. Dia dengarkan firman Allah, dia baca, dia tadaburi, kemudian dia pahami apa maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala ini. Apa maksud dari Tuhanku? Mengapa Robku menciptakan aku. Kemudian dia memahami perintah sami'na wa ata'na. Aku dengar firman-Mu ya Allah, karena Engkau penciptaku, Engkau pemilikku, Engkau yang menciptakan segala sesuatu. Langit dan bumi ini adalah ciptaan-Mu. Semua kemuliaan, semua kekayaan, semua keindahan-keindahan ini adalah milik-Mu, adalah kepemilikan-Mu, adalah kekuasaan-Mu, maka tentu aku sangat ingin mendapatkan kemuliaan tersebut. Ya Rob, maka dia pun mentaati perintah Allah. Dia pun mendengar larangan-larangan dan dia tahu bahwa yang melarang adalah Robnya Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan mudah dia bisa memerintahkan makhluk-makhluknya untuk menghukum makhluk-makhluk yang tidak taat kepadanya. Dengan mudah dia bisa menurunkan angin, menurunkan hujan batu dari atas langit seperti yang pernah terjadi pada kaum kaum Lut, ya. Dia juga bisa menurunkan burung-burung ababil, ya, yang bergerombong gerombolan menghancurkan pasukan Abraha. Dia juga bisa memerintahkan langit bergemuruh, menurunkan air hujan yang lebat, mata air yang deras dari bumi, sehingga banjir bandang seperti yang terjadi pada kaum Nabi Nuh. Dia juga mampu memerintahkan angin untuk datang dengan topannya, dengan badainya, dengan eh, kekencangannya, yang telah terjadi pada kaum kaum Ad. Juga Allah mampu menjadikan air laut bergelombang tinggi, menjadikan tsunami menghantam siapa saja yang dilewatinya, seperti yang kita ketahui, kita saksikan di hari-hari ini. Maka dia takut dengan Robnya yang bisa melakukan ini semua, yang mampu melakukan ini semua. Dia pun meninggalkan larangan-larangan yang tertera di dalam firman-Nya, di dalam kitabnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya tersebut memberikan keberkahan, memberikan obat, memberikan syifa bagi apa-apa yang ada di dalam hati manusia. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, tentu bagi kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang agung ini, kesempatan yang besar ini, bisa mendengar firman Rabb kita Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, kemudian Allah jaga sampai hari kiamat dan kita diberi kesempatan hidup untuk mengenalnya, untuk memahaminya, membacanya, mentadaburinya dan tentu mengamalkannya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggambarkan atau mengabarkan bahwa dialah yang menurunkan Al-Quran ini sebagai pelajaran dan juga sebagai syifa, kasih sayang dan syifa di dalam diri diri manusia. Mungkin tafadhol dibaca dalam surat Yunus ayat ke-57. Boleh Kang Zai jika ingin Ya, membacanya. Nah, Yunus 57. Bentar. nah, kalau bisa ditampilkan di layar tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Wahai manusia, sungguh Satu ayat pelajaran lagi. Al-Quran. Oh, sampai 58 Ustaz. Nah, Baik, insyaallah. A'udzubillahi. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Wahai manusia, sungguh pelajaran Al-Quran telah datang kepadamu dari Tuhanmu,
penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Naam, barakallahu fikum. Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia. Allah memanggil kita semua, semua manusia. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Telah datang kepada kalian itu pelajaran dari Rabb kalian. Mau'izah. Naam. Al-Quran ini ya, sebagai mau'izah, pelajaran, sebagai nasihat betapa banyak orang-orang yang berubah akibat mendengarkan Al-Quran. Ya, betapa banyak orang-orang yang menjadi baik, bahkan lebih baik setelah dia mentadaburi Al-Quran. Bahkan kalau kita ulang-ulang ayat Al-Quran ini, mungkin bacaan sebelumnya kita tidak mendapatkan pelajaran dari ayat tersebut, tetapi ternyata setelah kita baca 100 kali, 200 kali, ternyata ada satu ayat, mungkin potongan ayat yang kecil, yang ayat itu ternyata cahaya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga seseorang dengan ayat itu masuk ke dalam relung hatinya, dia pun akhirnya mengagungkan Robnya. Dia bertobat akibat dosa-dosanya atau dia mengimani ayat yang ada di dalamnya. Maka tidak heran para sahabat tersebut banyak yang menangis dan bahkan sampai pingsan ketika mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para ulama, mereka merasa bersedih, mereka merasa terharu, bahkan mereka merasa takut, juga merasa bergembira ketika mereka mendengar ayat-ayat Allah karena Allah telah berfirman, Allah berkomunikasi kepada hamba-hambanya dengan berita yang Allah beritakan, dengan perintah yang Allah perintahkan, juga larangan-larangannya dan janji-janji, juga berita-berita gaib yang dikabarkannya. Maka Al-Quran adalah mauizah, nasihat yang paling agung, nasihat yang paling indah, ya, yang maha agung, yang maha mulia, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sedih ya, sungguh kasihan bagi orang-orang yang jauh dari firman Allah, bagi orang-orang yang tidak pernah disirami ruhnya, jiwanya, hatinya dengan firman Allah. Hatinya akan gersang tentunya, jiwanya akan kering ya. Kemudian lama-lama itu akan mati. Nauzubillah min dzalik ya. Kemudian dia pun hidup tanpa arahan seperti orang yang berada pada di persimpangan jalan dalam kebingungan, nggak tahu mau kemana. Kita tahu bagaimana rasanya saat kita tersesat di jalan, tidak mau tidak tahu arah tujuan. Orang yang sudah tahu tujuan saja dan tersesat itu sangat menyakitkan, apalagi orang yang sedang berjalan tapi dia tidak tahu saya mau jalan kemana. Seperti orang yang eh, sedang mendapatkan apa siksaan akibat dosa-dosanya ya, sehingga dia pun bingung entah kemana, tidak mendapatkan pelajaran. Adapun orang yang mengambil Al-Quran sebagai mauidhah, maka ini akan mengobati hatinya, ya. Kemudian dia akan mendapatkan nasihat dari Rabbnya Subhanahu wa Ta'ala. Berita-berita Al-Quran, ya, kisah-kisah para nabi itu akan menjadi penyejuk hatinya, ya. Kemudian janji-janji dari Allah itu akan memberikan semangat dia untuk semakin mentaatinya. Ancaman-ancaman dari Allah itu akan membuat dia takut untuk bermaksiat kepada Rabbnya Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia pun menjadikan Al-Quran sebagai mau'izah. Kemudian Allah mengabarkan wa syifa'un lima fis sudur, dan Al-Quran ini merupakan obat bagi apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Para ulama menyebutkan bahwa Al-Quran ini syifa secara mutlak, obat bagi semua penyakit yang ada pada manusia. Baik itu penyakit badania, penyakit fisik, Al-Quran bisa menjadi obat
dengan ruqyah syar'iyyah, atau penyakit yang ada di dalam jiwanya seperti gundah, gelana, gelisah, juga Al-Quran sebagai obat bagi arwahnya atau ruhnya, yaitu dari gangguan sihir, dari gangguan orang-orang yang hasad, atau dari terkena ain. Al-Quran bisa mengobatinya. Karena Allah yang menjanjikan bahwa Al-Quran ini adalah syifa, obat. Al-Quran bisa dijadikan obat untuk badan. Al-Quran juga bisa dijadikan, tentu yang paling utama adalah obat bagi hati kita, hati manusia, jiwa kita. Maka orang yang beriman mendengar panggilan ini, dia akan merasa bahagia. Ya Rabb, Engkau yang maha berkuasa, Engkau yang maha baik, yang maha penyayang, menurunkan obat bagi kami. Saat kita bersedih, obati dengan Al-Quran. Saat kita, bahkan kalaupun fisik kita sakit, obati dengan Al-Quran. Di antara obati dengan surah Al-Fatihah. Bacakan surah Al-Fatihah. Ini akan memiliki pengaruh yang besar bagi fisik yang sakit tersebut. Bagaimana tidak? Gunung saja bisa hancur dengan firman Allah. Apalagi hanya penyakit yang kecil yang ada pada badan kita. Mudah bagi Allah untuk menggantinya, merubahnya, menyembuhkannya. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jika Allah ingin menetapkan suatu perkara, urusan, mudah bagi Allah. Cukup mengatakan kun fayakun. Wa yauma yaqulu kun fayakunu qauluhul haq. Dan saat Allah mengucapkan atau Allah berfirman kalimat kun fayakun, itu adalah firman-Nya yang maha benar. Itu pasti terjadi. Maka Allah mengabarkan Al-Quran syifa, yakin dengan seyakin-yakinnya. Kemudian ambil sebab-sebabnya, taati perintahnya, berdoa, dan meyakini dengan seyakinnya pasti akan mendatangkan kesembuhan. Maka Allah akan menyembuhkannya. Kemudian Al-Quran juga hidayah, hudan. Kemudian Al-Quran ini adalah rahmat, rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Dia adalah bentuk kasih sayang bagi orang-orang yang beriman dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allah sayang kepada kita, maka Allah turunkan firman-Nya. Maka orang yang ingin mendapatkan banyak kasih sayang dari Rabb-Nya, banyak-banyaklah dia berhubungan dengan firman-Nya, yaitu dengan Al-Quran, dengan kalamullah. Allah berfirman, Kul bifadlillah, katakan dengan karunia Allah tersebut, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya tersebut, fabidzalika falyafrahu, hendaklah mereka berbahagia. Naam, subhanallah, kita berbahagia. Kita hadirkan ya, rasa bahagia kita, rasa suka cita kita terhadap firman Allah yang sudah Allah wahyukan kepada kita, apa kepada manusia ya, kepada Nabi Muhammad SAW, dan dijaga sampai hari kiamat. Wa khairun mimma yajma'un. Karunia Allah tersebut, ya, yaitu wahyu Al-Quran yang Allah turunkan tersebut, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia ini. Nah, tidak bisa dibandingkan ayat-ayat Allah dengan dunia yang rendah ini, yang sedikit ini, yang terbatas ini, walaupun sebanyak apapun dunia tersebut, walaupun semiliar apapun, setriliunan apapun uang tersebut, atau emas dan perak, atau kekayaan-kekayaan rumah yang lainnya, rumah, kendaraan, ya, tanah, itu kan kekayaan manusia, atau makanan yang mereka nikmat, atau kelompok yang golongan itu akan bisa dibandingkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, maka ini ya di antara dalil petunjuk dari Allah bahwa Al-Quran adalah obat. Al-Quran adalah kasih sayang, penenang hati bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengimaninya dan mentadaburi dan mengamalkannya.
Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat yang lain mengabarkan bahwasanya Al-Qur'an ini bisa mensucikan. Bahkan Allah perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan ayat-ayatnya sebagai tazkiyah nufusnya, sebagai pensuci hati-hati manusia. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 151, tafadhal Kang Zaidi baca. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام 151 Ustaz Afwan. Nah, 152 berarti. Oh 152. Nah, Kama kama arsalna bukan Ustaz? ayo, kama arsalna fiikum. Oh, A'udzubillahi. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul, yaitu Muhammad, dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab yaitu Al-Quran dan hikmah yaitu sunnah serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Nah, barakallahu fiikum. Allah berfirman, kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitab wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Demikian Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengutus kepada kamu ya, yaitu rasul dari kalangan kamu sendiri, yaitu mereka mensucikan atau dia mensucikan kalian dan mengajarkan kepada kalian ayat-ayatnya dan hikmah yaitu sunnahnya, hadisnya, dan mengajarkan apa-apa yang tidak kalian ketahui. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam surah Al-Imran dengan makna yang sama, ayat yang berbeda, bahwa di antara karunia Allah kepada kita, kasih sayangnya adalah Allah mengutus Rasul dan menurunkan Al-Quran. Dengan ayat-ayat tersebut, Rasul mensucikan umatnya. Allah Subhanahu wa taala mensucikan hambanya dengan ayat-ayatnya melalui dakwah para nabi, dakwah Rasulnya. Tafadhal dibacakan lagi surat Ali Imran ayat 164. Baik, insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul, yakni Muhammad, di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Barakallahu fikum. Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus di kalangan mereka seorang rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu alaihim ayatihi.
yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran. Kemudian dengan ayat-ayat itu, wa yuzakkihim, dia pun mensucikan mereka. Ya. Mengajarkan kebenaran, karena firman Allah adalah kebenaran tentunya. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan Al-Quran dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Padahal mereka sebelumnya berada di atas kesesatan yang nyata. Nah, ya, kekotoran, kerusakan, penyakit yang ada pada hati dan juga kerusakan yang ada pada akal manusia itu akibat kesesatan mereka, ya, akibat kesesatan. Maka Allah bersihkan itu, Allah sucikan dengan ayat-ayatnya. Saya akan bacakan sedikit apa yang disebutkan oleh Syekh, eh, guru kita, Syekh Abdul Razak hafizallahu taala. Beliau adalah ulama ulama kibar yang ada di kota Madinah, sampai saat ini masih mengajar di Masjid Nabawi setiap hari kecuali hari Sabtu pada subuh dan pada maghrib. Beliau menulis kitab Al-Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, kaidah-kaidah dalam pensucian jiwa. Ada 10, tapi kita akan bacakan yang berkaitan dengan Al-Quran, kaidah yang ketiga saja. Kata beliau, Al-Quranul Karim, qala mu'alif rahimahullah ta'ala, yang beliau berkata dalam kitabnya ini, Al-Qaidatul Thalithah, kaidah yang ketiga, Al-Quranul Karim manba'ut tazkiyati wa ma'inuha. Al-Quran adalah sumber dari pensucian jiwa dan yang bisa membantu seseorang untuk membersihkan jiwanya, dan membawakan surat Al-Imran ayat 164 yang kita bacakan tadi. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Maka beliau mengatakan, fa'adhamu ma tazku bihin nafsi al-Qur'anul Karim. Maka yang paling agung yang bisa mensucikan jiwa manusia itu hanya Al-Quranul Karim. Alladhi huwa kitabut tazkiyah wa manba'uha wa ma'inuha wa masdaruha. Yang Al-Quran merupakan sebuah kitab sebagai tazkiyah yang bisa mensucikan, sumber utama, dan yang bisa membantu seseorang untuk mensucikan jiwanya. Faman arada li nafsihi tazkiyah, maka siapa yang ingin membersihkan jiwanya. Nah, jiwa kita ini dikotori dengan penyakit-penyakit, ya, kekotoran-kotoran hawa nafsu. Jiwa kita ini bisa dihinggapi oleh eh, sombongnya, seperti sombongnya setan, iblis. Jiwa kita juga bisa dihinggapi oleh hasad dan dengkinya Qabil, ya. Juga angkuh dan sombongnya kaum Ad, atau angkuh dan zolimnya Fir'aun, atau egois dan bakhil seperti Korun, Haman, atau orang-orang musyrik yang lainnya. Hawa nafsu kita ini selalu menuruti kemauannya, maka kita hidup serakah, rakus, dan buas seperti hewan-hewan buas. Atau kita ini nafsunya itu rakus, yang nggak peduli hal yang haram, seperti hewan-hewan ternak yang nggak peduli dengan haram-haram, yang penting kenyang, ya. Yang penting menang, ya. Yang penting dapat. Maka ini terus bergejolak dalam kehidupan kita. Bagaimana mensucikannya? Cepat-cepatlah kita berlari menuju Allah dengan mendekati firman-Nya, kalamnya, Al-Quran. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma,
Dhaminallahu liman ittaba'al Qur'an an la yadilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah menjamin siapa yang mengikuti Al-Quran. Mengikuti Al-Quran artinya dia membacanya, mentadaburinya. Setelah dia memahami apa maksud dari firman Rabb-Nya, dia pun mengamalkannya dan istiqomah sampai wafat. Maka Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, menjanjikan di dunia dia tidak akan tersesat. Subhanallah, senang kita kalau nggak tersesat ya. Orang kalau naik gunung tersesat, udah hilang mati dia. Orang kalau mau pergi ke suatu tempat tersesat, itu capek, lelah. Coba aja lihat kalau orang kesesat itu kecapean, kelelahan. Mending itu hanya tersesat dalam perjalanan. Gimana kalau kita tersesat di akhirat? Ya. Kemudian wala yashqa fil akhirah. Dia tidak akan menderita di akhirat. Naam, Allah akan berikan hidayah dengan Al-Quran tersebut. Allah berfirman menjanjikan Nabi Adam dan anak cucu keturunannya dalam surat Thaha ayat 123, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Allah berfirman dalam surat tadi ya, surat Yunus ayat 57, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil am wa huda wa hudan wa rahmatun lil alamin." Wahai manusia, telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian, obat yang ada di dalam hati dan juga hidayah dan kasih sayang dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Berkata Ibnu Qayyim rahimallahu taala, Al-Qur'anu huwa syifa'ut tam. Al-Qur'an adalah obat secara sempurna min jami'il adawa, dari semua penyakit, al-qalbiyah wal badaniyah, penyakit hati atau penyakit badan, wa adawa'ud dunya wal akhirah, juga penyakit yang ada di dunia dan penyakit yang ada di akhirat. Allah berfirman, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang telah kami turunkan kepadanya Alkitab, maka dia membacanya, ya, tilawahnya yang tilawah yang benar. Mereka lah orang-orang yang beriman kepada kitab tersebut, kepada Al-Quran. Surah Al-Baqarah 121. Wa tilawatul kitabi haqqa tilawah. Yang dimaksud dengan tilawah Al-Quran sebenar-benar tilawah adalah bikiraatihi, membacanya. Makanya jangan pernah hari-hari kita tidak diisi dengan membaca Al-Quran. Saudaraku yang dirahmati Allah, ingat yang kita baca firman Tuhan, firman Allah Subhanahu wa taala, bukan koran, bukan novel, bukan nyanyian-nyanyian, firman Allah yang kita baca, yang satu hurufnya 10 kebaikan. Satu huruf 10 kebaikan, berapa kebaikan yang kita kumpulkan yang akan kita dapatkan kalau kita baca. Semakin banyak tentu semakin banyak kebaikan yang akan didapatkan. Kemudian wahifzihi, dia menghafalnya. Berlomba-lomba menghafal Al-Quran karena itu akan mendatangkan keberkahan. Kemudian selain menghafalnya, dia wafahmihi wa tadabburihi, yaitu dia selain membaca, dia fahamikan Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tapi dipahami apa maksud dari perkataan Allah itu. Karena komunikasi itu kan untuk faham. Kita komunikasi kepada seorang untuk memahami apa maksud dia berkomunikasi, apa maksud dia berbicara, apakah dia sedang mengabarkan, apakah dia sedang meminta, apa, menuntut, ya, memerintah, atau dia sedang melarang. Kemudian setelah itu wal amalu bihi, kemudian dia imani. Berita gaib kita imani. Perintah Allah kita larang, apa kita lakukan, larangan Allah kita tinggalkan. Kama fassarahu bidzalika sahabat wa tabi'un. Sebagaimana ayat ini ditafsirkan oleh para sahabat dan para tabi'in. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, kana rajulu minna, seseorang dari kami, idza ta'allama asyara ayatin, apabila dia sedang mempelajari 10 ayat. Ingat, mempelajari berarti dia membacanya. Tadabbur Al-Quran itu nggak akan bisa kita tadabbur kecuali kita harus membacanya. Kemudian lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna wal amal bihinna. Maka orang tersebut tidak akan berani melewati 10 ayat sampai dia memahami maknanya, ya, mengetahui apa sih
maksud dari tujuh apa firman Allah ini, kemudian dia pun mengamalkan dari pemahaman yang sudah dia pahami tersebut. Kalau ayatnya tentang berita goib, bagaimana mengamalkannya? Dia meyakininya, ya, menumbuhkan rasa rasa apa? Kalau akhirat, kalau surga, menumbuhkan rasa harap. Dia pun banyak berdoa supaya dimasukkan sebagai ahli surga. Kalau berita tentang neraka, dia takut sama Allah sehingga dia tidak berani menentang Allah, nggak berani bermaksiat kepadanya. Seperti itu cara mengamalkan Al-Quran. Kalau ada perintah, dilaksanakan. Wa qiraatul Quran duna fahmi ma'ani awil amali bima ja'a fihi la tu'addu tilawatan bihaqqin. Maka kalau hanya sekedar baca tanpa memahami makna dan tidak diamalkan, ini tidak termasuk tilawah yang benar, kata Syekh Abdul Razak. Kata para ulama tentunya, ya. Walidhalika, kata Syekh Abdul Razak Fidullah dalam kitabnya ini, walidhalika walidha yaqulul Fudail ibnu Iyad, karena itu seorang tabi'in besar, yang Fudail ibnu Iyad rahimahullah taala mengatakan, innama nazalal Qur'an liyu'mala bihi. Al-Quran ini Allah turunkan untuk diamalin. Fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Tapi sayang, ini di zaman beliau, manusia menganggap bahwa mengamalkan Al-Quran itu hanya dengan membacanya, yaitu amalan membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran tidak hanya untuk dibaca. Nah, dia sebagai bacaan, zikir, wirid harian kita. Tapi dia juga sebagai hidayah yang harus kita ambil petunjuknya. Dan dia sebagai obat. Wa idza akramallahu 'abdahu bitilawatil Qur'an wa tadabburihi wa mujahadati nafsi 'alal amali bihi nala minat tazkiyati au nasibin. Maka siapa saja yang Allah muliakan hamba-hamba tersebut dengan banyak tilawah Al-Quran, mentadaburinya, kemudian bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan bagian yang paling besar, yang paling agung tentang kesucian jiwa ini. Jadi semakin kita banyak berhubungan dengan Al-Quran, semakin kita akan banyak dapat kebersihan di hati dan jiwa kita. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Masya Allah, jazakallahu khairan kepada Ustazuna Faisal Misah Hafidhullah Ta'ala yang telah membahas satu demi satu, memperinci bersama dalil-dalilnya tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran menjadikan, insya Allah menjadikan pengobat hati begitu ya. Dan insya Allah akan dilanjut kembali pada pekan depan. Untuk malam ini apakah ada dibuka tanya jawab, Ustaz? Atau sudah mau mendekati waktu maghrib? Masih di mute, Ustaz, mic-nya apa? Afwan Kang kalian. Nah, untuk tafadhal, kalau mau ada eh, pertanyaan atau diskusikan satu pertanyaan mungkin. Baik, Tafadhal. satu pertanyaan saja. Baik, bagi jemaah yang ingin bertanya, kami persilahkan ada satu kesempatan untuk bertanya satu pertanyaan. Boleh pertanyaan disampaikan melalui chatbox di Zoom meeting ini, ataupun juga mengklik tombol raise hand yang insya Allah akan dibantu untuk di unmute agar dapat bertanya secara interaktif langsung bersama Ustazana Faisal. Kami persilahkan jemaah yang ingin bertanya. Bentar, saya lihat dulu di chat. Baik Ustadz, rupanya tidak ada Ustadz karena sebentar lagi mungkin akan memasuki waktu. Oh, ada yang resen. Baik, silahkan yang sudah resen. Amr, Ya, jazakumullahu khairan Kang Zai. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya. Mungkin satu pertanyaan singkat. Bagaimana nasihat Ustadz tentang misalnya di anggota keluarga yang membaca Al-Quran tetapi tidak pernah membaca artinya, sehingga pemaknaannya
tidak pernah ditadaburi. Dan akhirnya banyak sekali yang misalnya di anggota keluarga juga yang ada beberapa juz sudah hafal, tapi sama sekali ketika berbicara jauh sekali dari Al-Quran. Bagaimana nasihat Ustadz atas situasi yang seperti ini, Ustadz? Karena kadang saya sendiri tidak banyak hafal Quran, tetapi agak miris melihat orang-orang yang berbicara dengan seenaknya, dan ternyata itu sebenarnya contoh yang sederhana, artinya juga di Al-Quran sudah sangat jelas. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Masih di unmute Ustadz? Masih di mute. Nah, afwan ya. Barakallahu fiik, jazakillah khairan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Eh, Sebagaimana kita ketahui ya tadi bahwa makna tilawah dalam ayat haqqa tilawatihi surah Al-Baqarah ayat 121 tadi itu maknanya adalah tilawatul qiraati wal hifzi wa tilawatu tadabbur atau fahmi wa tilawatu al-amal wa tilawatul amali bihi. Jadi ada tiga tilawah itu baru disebut dengan haqqa tilawati, tilawah yang benar. Tilawah yang benar dari Al-Quran itu adalah dibaca, dihafal. Dihafal pun ini tidak wajib ya harus dihafal semuanya, tapi surah Al-Fatihah itu wajib hafal karena itu syarat untuk sholat wajib ya. Kemudian ditadaburi dan diamalkan, diamalkan. Maka apabila ada orang yang hanya menghafal lalu tidak ditadaburi, ya bagaimana dia mengamalkan? Pasti nggak bisa kan? Karena pengamalan ini udah step terakhirnya ya. Dia melakukan itu, mengamalkannya itu karena apa yang dia pahami. Kalau orang nggak paham, apa yang mau dia lakukan? Kayak orang kita suruh pakai bahasa misalkan Kang Z nih, saya apa saya kasih tahu Kang ngemin gitu. Misal saya pakai bahasa apa gitu ya, bahasa selain bahasa Indonesia, Kang Z ngerti nggak? Kan nggak. Padahal maksud Enggak. saya, Kang, udah nih nggak ada pertanyaan lagi. Tapi karena Kang Z nggak paham kan, tetap aja misalkan eh, ada yang nanya gitu ya, atau Kang ya karena tidak paham tadi gimana dia mau mengerjakannya ya. Jadi tentu ini merupakan kekurangan ya, kekurangan kita dalam bermuamalah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan setiap manusia itu memiliki tingkatan masing-masing, derajat masing-masing, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik untuk dimudahkan memahami ayat-ayat Allah ini ya, dan juga dimudahkan untuk mengamalkannya. Waqala Rasul ya waqala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura ya. Rasul telah berkata, "Wah, ya Rabb ya, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini atau telah mengindahkan, mengacuhkan Al-Quran ini, menghajar Al-Quran ini. Di antara menghajar Al-Quran itu, kata para ulama adalah tidak memahaminya ya, tidak memahaminya. Hanya sebatas dihafal, itu ada di surah Al-Furqan ya. Eh, ayat ke-30 ya. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Eh, jadi al-hajar atau mengacuhkan Al-Quran itu salah satunya tidak memahaminya. Dan rugi bagi orang yang tidak memahami Al-Quran. Rugi. Kenapa rugi? Karena dia tidak mendapatkan inti. Ya. Jadi tidak merasakan kelezatan saat bermuamalah dengan Al-Quran.
Eh, Sejujurnya ya, iman itu ada lezatnya, ada manisnya. Nah, di antara kelezatan iman itu saat membaca ayat Allah. Dan kelezatan iman saat membaca ayat-ayat Allah itu dia memberikan pengaruh di dalam jiwa, di dalam hati. Memberikan bergetar hati ya. Merinding kita mendengar firman Allah itu. Kemudian takut, kemudian kita pasrah kepada Allah ya, tawakal, kemudian kita berharap semangat ibadah itu dari firman Allah yang ada di dalam hatinya ya. Maka bagaimana dia akan merasakan manisnya iman ini seperti yang dirasakan para nabi dan rasul, seperti yang dirasakan oleh para para sahabat, para ulama kalau dia tidak mentadaburi dan memahami ayat-ayat tersebut. Maka nasihat kami untuk saya juga untuk kita semangat, iya kita harus semangat baca Al-Quran. Biasanya apalagi menjelang Ramadan ya Alhamdulillah kaum muslimin memakmurkan tilawah Al-Quran. Jadi setiap Ramadan itu banyak mereka, tapi memperbanyak tilawah hanya sekedar bacaan ini tidak akan merubah keadaan kita ya, hanya sebatas bacaan saja. Tentu kita juga harus memperbanyak tilawah, mentadaburinya ya, memahami makna-maknanya. Maka kami nasihati selain kita membaca Al-Quran yang banyak, kita juga mentadaburi maknanya. Mentadaburi maknanya itu tidak cukup hanya dengan melihat artinya ya, tapi harus benar-benar memahami maksud dari eh, firman-firman Allah tersebut. Caranya ya dengan belajar tentunya, dengan mendengarkan para ulama dan juga guru-guru kita yang yang benar ke keilmuannya dalam masalah ini yaitu apalagi ini yang berkaitan dengan tafsir ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Nah, tafadhal Kang Baik, Zain mungkin tutup. Ana pamit ya. ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukur jazakallahu khairan Maaf pada kalau Ustazuna. ada kesalahan kata. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, Alhamdulillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah perjumpaan kita bersama Ustazuna Faisal Miftah Hafizahullah Ta'ala di kajian tematik menjelang Ramadan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Dan untuk kelanjutan tema tadi insya Allah akan dilanjut hari Ahad besok ya. Hari Ahad besok di waktu yang sama pukul 20:30 waktu Indonesia Barat melanjutkan tentang Al-Quran Penenang Hati. Demikian atas nama kru Bumi Mengaji yang bertugas pada malam hari ini mengaturkan banyak terima kasih atas kehadiran Ustazuna Faisal Mista Ya, dan tentu teman-teman, saja Alhamdulillah, jazakumullah khairan atas kehadiran kebersamaan jemaah kita sekalian dari pada sejak awal malam sampai hari ini. Kami jam aturkan sekian. jazakumullah khair Dan insya Allah bagian untuk juga keduanya kita jamaah-jamaah ikuti yang besok masih dengan jam yang setia sama. bersama Bumiku Mengaji. Kami haturkan sekali lagi jazakumullah, mohon maaf atas segala kekhilafan apabila ada yang kurang berkenan dari tutur kata maupun juga pelayanan atas penyelenggaraan kajian online Bumiku Mengaji. Barakallahu fikum, selamat berakhir pekan dan selamat beristirahat. Kita pungkas dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.